di kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang terkena di pikiran kalian kalau dengar kimia? Coba ada yang mau jawab? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Bahaya, ya? Ya, bahaya. Nah, sebetulnya kimia itu tidak selalu berbahaya, tapi ada yang bisa diminum. Contohnya, air itu adalah bahan kimia, tapi air itu tidak berbahaya. Jadi ada bahan-bahan kimia itu yang tidak berbahaya. Nah, hari ini Mbak Fitri mau memberikan informasi mengenai kegunaan unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, unsur kimia itu banyak sekali. Ada natrium, magnesium, helium, dan oksigen. Tahu nggak kita kenapa sih itu menurut apa? Oksigen. Itu kan nggak berbahaya kan ya? Malah tambah bermanfaat buat kita. Jadi kimia itu ada yang berbahaya, ada yang tidak. Contohnya yang tidak berbahaya adalah air, oksigen yang kita hidup seperti itu. Ada unsur helium. Apa sih unsur helium itu? Unsur helium itu adalah unsur kimia berupa gas. Jadi helium ini berupa gas, biasa ditemukan di kerak bumi, di udara, lalu di dalam tubuh manusia juga ada. Nah, apa saja kegunaan helium? Nah, contohnya ini gambar apa? Balon. Nah, helium itu digunakan untuk mengisi balon. Kenapa? Karena lebih ringan dari udara dan hidrogen. Nah, biasanya kalau balon diisi helium, terus balonnya itu disedot. Nanti suara kita kan jadi wangi. Pernah lihat itu nggak? Ya. Nah, itu karena ada heliumnya. Tapi kalau misal kita medodnya itu terlalu lama, terlalu banyak yang disedot heliumnya, bisa-bisa kita itu pingsan. Kenapa? Karena kita itu masih butuh oksigen, sementara oksigen di dalam tubuh kita itu kurang, lebih banyak heliumnya. Jadi nanti kita bisa pingsan. Maka dari itu harus hati-hati. Nah, ini berapa? Oke. Nah, helium itu digunakan untuk memberi tekanan pada tangki bahan bakar untuk memaksa bahan bakar masuk ke mesin roket. Jadi untuk bahan bakarnya roket dia bisa masuk ke gas helium. Nah, lagi orang apa ya? Menyelam. Nah, menyelam ini kan butuh tabung oksigen ini ya. Nah, tapi tabung oksigen ini isinya itu tidak 100% oksigen, semua oksigen. Isinya adalah 20% oksigen dan 80% helium. Nah, yang terakhir adalah ini gambar pengobatan. Jadi untuk meronsen tubuh orang di rumah sakit itu digunakan alat seperti ini. Nah, fungsinya helium di sini apa? Untuk mendinginkan alat ini. Alat ini panas, jadi biar orangnya yang masuk itu nggak kepanasan, maka dikasih helium. Ini alatnya, ya. Ya, saya Devina sebagai pemateri selanjutnya mengenai unsur karbon. Unsur karbon sendiri ini di dalam alam, ia merupakan unsur terbesar keempat, sehingga ia memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Dan juga di dalam tubuh manusia, ia dapat merupakan suatu unsur terbesar kedua. Nah, apa saja sih kegunaan unsur karbon ini? Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari dan juga industri, ia dapat digunakan sebagai pembuatan baja, di mana unsur karbon ini untuk campuran dari pembuatan baja, sehingga baja sendiri memiliki struktur yang lebih keras. Kemudian dalam industri pensil, ia dapat digunakan dalam bentuk grafit, sehingga ia dapat digunakan untuk menulis suatu goresan. Kemudian yang ketiga untuk bahan bakar untuk memasak, di mana dalam bentuk arang, unsur karbon ini dapat digunakan efektif untuk bahan bakar memasak. Kemudian selanjutnya, ia dapat digunakan untuk penjernihan air, di mana dalam bentuk arang, karbon ini memiliki sifat alami menyerap suatu zat-zat yang kotor dan juga racun. Kemudian digunakan untuk suatu norit, di mana ia dapat mengatasi suatu gangguan pencernaan akibat suatu keracunan.
Dan juga respirator, di mana ketika unsur karbon ini digunakan sebagai lapisan suatu masker, ia dapat melindungi kita dari suatu debu dan juga partikel-partikel. Kemudian dalam tubuh manusia, unsur karbon ini dapat digunakan untuk memutihkan gigi, dapat juga digunakan untuk meredakan kembung karena ia dapat mengikat suatu gas-gas dalam lambung, dan juga obat keracunan darurat, di mana karbon aktif ini dapat menyerap racun sehingga ia dapat menjadi suatu obat keracunan darurat. Next. Kemudian yang keempat, ia dapat menurunkan kolesterol karena karbon aktif dapat menarik kolesterol dan juga asam-asam tebu dalam tubuh. Kemudian selanjutnya, ia dapat menangani diare karena unsur karbon ini dapat memiliki sifat melawan bakteri dan juga menyerap unsur-unsur yang dapat menjadikan suatu penyebab diare. Dan juga yang terakhir, ia dapat mencegah penuaan dini karena ia dapat membersihkan tubuh dari berbagai bahan kimia berbahaya. Nah, bagaimana sih kita mendapatkan unsur karbon yang cukup untuk tubuh kita? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali kita temukan unsur karbon dalam berbagai makanan. Contohnya dalam roti, telur, ikan, gula pasir, sereal, kentang, nasi, dan juga yogurt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Bina Ditatan Jarwati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur natrium atau Na. Unsur natrium ini dalam tabel periodik memiliki lambang Na dan nomor atom 11. Unsur natrium ini merupakan unsur yang paling melimpah ke-7 di bumi dan logam paling melimpah ke-5 di bumi setelah aluminium, besi, kalsium, dan magnesium. Dan ketika natrium ini diuji nyala dengan api akan menghasilkan warna ungu. Nah, sekarang apa sih kegunaan unsur natrium dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu senyawa natrium klorida atau NaCl, atau dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan barang dapur. Yang pertama kegunaan dari senyawa natrium klorida ini yaitu yang pertama pengolahan bahan makanan yaitu sebagai bumbu rasa atau garam dapur. Yang kedua digunakan dalam pengawetan ikan dan daging. Produknya berupa ikan asin yang seperti teman-teman tahu. Kemudian yang ketiga, di negara yang bermusim dingin, natrium klorida atau NaCl ini digunakan untuk mencairkan salju di jalan raya. Yang keempat, digunakan dalam pembuatan sabun. Yang kelima, digunakan dalam cairan infus. Jadi, cairan infus ini merupakan cairan natrium klorida sebesar 0,9%. Yang keenam, digunakan sebagai cairan pembersih luka. Selanjutnya yaitu natrium hidroksida atau NaOH. NaOH ini berfungsi sebagai yang pertama digunakan dalam industri sabun dan deterjen. Yang kedua, industri pulp dan kertas. Yang ketiga, pada pengolahan aluminium. Dan yang keempat, NaOH ini digunakan dalam industri tekstil, plastik, dan pemurnian minyak. Yang ketiga yaitu natrium karbonat atau yang memiliki rumus kimia Na2CO3. Natrium karbonat ini memiliki fungsi yaitu yang pertama digunakan dalam industri pembuatan kertas untuk membuat sabun Harmat yang berfungsi mengolah air dan terlibat secara selulosa dalam pulp. Yang kedua, digunakan dalam industri kaca, industri deterjen, dan santan air. Dan yang ketiga, natrium karbonat dapat dipakai untuk menghilangkan minyak, oli, dan karat karbon. Yang keempat yaitu natrium bikarbonat atau NaHCO3 atau dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan soda kue. Soda kue ini berfungsi sebagai pengembang pada pembuatan kue. Kemudian yang kedua, dalam dunia medis, natrium bikarbonat digunakan sebagai obat antasida yang digunakan untuk meredakan sakit mah dan gangguan pencernaan. Selanjutnya yaitu natrium nitrat atau NaNO3. Natrium nitrat merupakan salah satu bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pupuk NPK, kemudian digunakan dalam pembuatan dinamit atau bahan peledak. Yang ketiga, digunakan dalam pembuatan kaca, dan yang keempat digunakan sebagai bahan bakar roket. Yang kelima dan keenam yaitu natrium sulfat dan natrium tiosulfat. Natrium sulfat digunakan dalam industri pulp, industri kertas, deterjen, pembuatan flat glass, tekstil, keramik, farmasi, jasa warna, dan sebagai reagen di laboratorium kimia. Sedangkan untuk natrium tiosulfat gunanya yaitu sebagai obat yang digunakan untuk mengobati keracunan sianida dan panau. Selanjutnya yaitu boras. Boras ini memiliki rumus kimia yang panjang seperti itu. Nah,
yang lain atau sinonim dari boraks yaitu natrium biborat, natrium piroborat, dan natrium tetraborat. Seperti yang kita tahu, boraks sendiri kan berfungsi sebagai pengawet makanan, tapi sebenarnya boraks tidak boleh digunakan sebagai pengawet makanan. Kenapa? Karena boraks itu jika penggunaan boraks berlebihan maka akan menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal. Fungsi boraks yaitu digunakan sebagai bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol gejala. Saya pernah masuk ke jurusan favorit saya yaitu ini ada sifat kimia dan sifat fisikanya. Kalau sebagai informasi saja mungkin belum mendapatkan dalam berbagai mata pelajaran kimia. Gas oksigen merupakan komponen paling utama. Kedua, fungsi oksigen yang pertama tadi sudah disebutkan, hidup untuk apa? Karena reaksinya ini oksidas. Jadi oksigen di bumi itu didapatkan dari mana? Dari tumbuhan hijau. Makanya kalau kita di bawah pohon gitu ya, rasanya kok adem. Kalau pagi, kenapa kok malah tidak kalau pagi ya? Namanya foto itu artinya cahaya. Karena kalau berdasarkan kondisi matahari ada cahaya, jadi reaksinya berjalan dia menghasilkan ini kebalikan dari fotosintesis kalau kita menghirup oksigen. Tapi kalau reaksi fotosintesisnya itu dia menghasilkan tujuan. Karena kalau dia ada cahaya, dia reaksi fotosintesis menghasilkan tujuan. Kemudian melancarkan sistem peredaran darah. Kira-kira kenapa? Jadi sistem peredaran darah kita itu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen itu ibarat jalan darah. Dia memicu perjalanannya supaya kita bisa mengurangi stres. Kira-kira kenapa dia bisa mengurangi stres oksigen ini? Karena saat kita stres kemudian kita menghirup oksigen, apalagi oksigen di daerah yang bersih gitu ya. Kenapa otak kita seger? Karena sistem peredaran darahnya lancar, berarti peredaran darah ke otak juga. Peredaran ke otak lancar, berarti oksigen yang masuk ke otak juga tidak lancar. Karena otaknya lancar, isi oksigen, jadi bisa berpikir lebih jernih. Menjaga kesehatan itu. Karena kalau oksigen lancar, kulit juga bisa bernapas dengan lancar, gitu ya. Nah, kenapa oksigen ini tidak sangat penting? Mari kita perhatikan contoh orang-orang yang kesulitan untuk menghirup oksigen. Jadi sampai dibutuhkan alat-alat seperti ini. Jadi kenapa oksigen ini sangat penting? Ya tadi karena itu menjadi untuk pernafasan. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita kekurangan oksigen dan kita ke rumah sakit, bayarnya itu sampai ujiannya sekian. Padahal kita diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan oksigen dibuat di bumi, diedarkan di bumi dan diterima di bumi. Jadi itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.